Salam, puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Saya mulai dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 kita baca secara bergantian saudaraku yang kekasih. Untuk pemimpin berdua nyanyian pengajaran Bani Korah. Dua ya. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju ke dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorak, sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6. Amin, saudara yang kasih. Ada beberapa perusahaan tutup. Jadi ada sepasang anak Tuhan. Mereka pelayan di gereja. Pelayan yang sangat aktif. Istrinya WL, suaminya di pemusik. Mereka sama-sama kerja di perusahaan swasta. Di perusahaan swasta, dengar ini saudara. Mereka seorang pendoa, pelayan. Karena mereka punya pekerjaan, lalu beranilah mereka mengambil rumah kredit. Bukan cuma rumah kredit mereka berani ngambil, ada 3 yang mereka harus kerjakan. Rumah kredit mereka ngambil, motor kredit. Dibayar tiap bulan. Dan ada satu lagi mereka yang harus butuhi tiap bulan, yaitu apa? Harus mereka membantu orang tuanya. Tiap bulan memberikan sedikit dari hasil mereka supaya orang tuanya juga ada biaya di kampung. Mereka bekerja dengan giat, berdoa dengan giat, melayani dengan giat. Tetapi saudara, ketika ada pengumuman bahwa perusahaan mereka terjadi kekurangan dana karena pandemi, lalu perusahaan mengumumkan akan ada PHK besar-besaran. Lalu mereka berdoa supaya mereka jangan kena PHK. Berdoa menangis pada Tuhan. Waktu pagi-pagi Senin, suaminya ke kantor, istrinya ke kantor yang lain, saudara. Keluar pengumuman, ternyata bapak ini yang muda ini kena PHK. Gak ada uang, ada uang mereka tabungan tidak seberapa karena mereka punya anak 1. Dengan gontai suaminya pulang ke rumah saudara. Sedih, di mana aku dapat pekerjaan, terbayang ada kreditan motor, ada kreditan rumah BTN, bagaimana membiayai orang tua, bagaimana beli susu. Tapi untung istriku masih bekerja. Sampai ke rumah, istrinya sudah di rumah. Ternyata istrinya juga di PHK pada saat itu. 3 bulan pertama kehidupan mereka, takutnya mereka. 3 bulan itu masih bisa mereka bernafas karena masih ada tabungan. Bulan-bulan berikutnya tidak ada pertolongan, tidak tahu mau kemana. Mereka bisa ngutang, tapi sekali 2 kali orang memberikan utangan. Mereka berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan tidak mendengar, tidak ada jawaban. Keluh. Seolah-olah Tuhan diam. Di manakah engkau Allah? Di mana engkau? Mereka berseru demikian saudara. Seolah-olah di tengah kesulitan itu Tuhan tidak bisa mereka temui. Lalu mereka berprinsip begini, lebih enak menemui Tuhan ketika situasi nyaman daripada situasi yang sulit. Lalu ada seorang lagi anak Tuhan. Mereka punya pekerjaan suami istri di bank. Kerja di bank. Tapi di satu KKR mereka terpanggil menjadi hamba Tuhan. Sementara keluarganya masih belum banyak yang masih sedikit yang Kristen. Terpanggil hamba Tuhan, lalu mereka tinggalkan pekerjaan yang sudah nyaman saudara. Mereka pergi sekolah Alkitab. Pergi sekolah Alkitab, mereka sudah punya jabatan di bank. Lalu setelah itu mereka ditempatkan melayani, dilantik melayani di pedalaman. Lama-lama uang mereka habis, bukannya mereka boros. Tapi mereka juga ingin membantu orang-orang lain.
kami mengabdikan diri kepada Tuhan. Walaupun sekarang kami sudah tidak seperti dulu lagi banyak uang. Satu saat saudara, waktu suaminya pergi melayani, dapat kabar dari istrinya, suamimu tabrakan. Ini pendeta, suamimu tabrakan. Di mana? Di jalan sana. Istrinya pergi ke sana segera, saudaraku yang kekasih. Apa yang terjadi? Suaminya sudah meninggal di tempat. Kenapa dia tabrakan? Sedang menolong orang yang naik sepeda motor diserempet oleh bis. Dan waktu menolong, truk datang melindas dia, mati di tempat. Saat itu kesaksian seorang hamba Tuhan berkata, ini kejadian yang terjadi saudara. Saat itu apa yang terjadi? Istrinya menangis, tapi istrinya masih berkata, masih ada rencana Tuhan. Dia di balik ini semua. Dia punya 2 anak saudara. Dia punya 2 anak. Waktu dijalani terus pelayanan, ibu ini mengendalikan pelayanan di desa itu, saudaraku yang kekasih. Mereka masih punya harta di kota, ada rumah saudaraku. Tetapi lama-lama sudah semakin berkurang. Satu malam, anak laki-laki satu-satunya muntah-muntah kejang-kejang. Dia pikir sakit apa, dibawa ke rumah sakit, diobati, diperiksa. Ternyata narkoba. Dia menangis. Lalu diurus, direhabilitasi. Akhirnya anaknya itu sembuh dari narkoba. Tetapi setelah sembuh dia bermasyarakat lagi di tengah masyarakat. Tidak pemakai lagi, lama-lama anaknya pengedar, dimasukkan di penjara. Lalu ibu berkata, keluarga berkata, makanya kenapa kamu tinggalkan Tuhan? Kenapa kamu tinggalkan pekerjaanmu? Bodoh kamu ini. Di mana Tuhanmu? Apa artinya kamu melayani? Setelah berlalu, akhirnya bagaimana sayangnya kepada anak ini, rumah satu-satunya yang di kota Jakarta dijual demi menyelamatkan anak ini. Tetapi tidak bisa, karena saking banyaknya penderitaan. Dulunya ibu ini sudah bermasalah dengan ginjalnya. Ginjalnya semakin parah, diperiksa, akhirnya dia tiap hari cuci darah. Tiap 2 kali seminggu harus cuci darah, saudara. Di saat tengah malam dia menjerit, tetapi tidak menjerit lagi kepada Tuhan. Dipanggil bapak mamanya, yang sudah tidak ada. Di mana kau bapak mama, tolong saya. Dia sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dia tidak mau lagi memanggil nama Tuhan. Ada keluarga kami saudara, kami sendiri mendengarnya. Anak laki-laki satu-satunya menabrak truk yang di daerah Banjarbaru yang berhenti. Mati di tempat, padahal anak ini sudah mau disekolahkan ke luar negeri. Mereka dalam segi keuangan banyak saudaraku yang kasih. Kami pergi ke sana meraung-raung sampai badannya ditindihkan di atas anaknya ini. Ditindihkan, dipeluk, ditindihkan. Tidak lama kemudian saudara, suaminya meninggal tiba-tiba. Tidak ada sakit, meninggal tiba-tiba dari tempat teman. Dibawa ke rumah sudah jadi mayat. Lalu pergi lagi kami ke sana. Lalu ku katakan, saya panggil, ada panggilan saya kepadanya, sabar, panggil Tuhan. Tidak ada Tuhan. Saya tidak percaya Tuhan. Tidak ada Tuhan. Gemetar kami mendengarnya. Tidak lama kemudian dia punya barang yang banyak sampai dia menyimpan emasnya tidak di rumah saudara. Ada depositnya di bank, ada boxnya di bank. Ada anak perempuannya yang terlilit utang. Padahal anak ini baik, entah kenapa terlilit utang. Karena dia percaya pada anak perempuannya itu. Lalu diambililah deposit yang di bank ini, habis semua. Sampai dia berkata, di mana kau Tuhan? Di mana Tuhan saat kita membutuhkan Tuhan? Dan ini banyak terjadi di sekitar kita. Bahkan kepada anak-anak Tuhan. Bisa terjadi pada setiap orang percaya. Tuhan seringkali tidak mudah ditemui. Justru di saat kita kesulitan. Di saat kita frustrasi. Makanya ada lagu tahun 80 kalau saudara masih ingat. Tuhan. Apa? Masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku kau terima? Mana jawabmu? Gelapnya
jalan yang kini ku tempuh, sesaknya hambamu kini melangkah. Dengar Tuhan, apa? Ratapanku, meratap. Saya rasa pengubah lagu ini, menciptakan lagu ini karena dia tidak menemui Tuhan dalam kesulitannya. Pemazmur Bani Korah menulis Mazmur 42, mengalami pergumulan yang sama dalam hidupnya. Dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, jiwanya gelisah, jiwanya haus, tertekan, sebab ia beserta orang-orang Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Dikatakan untuk memimpin video nyanyian pengajar Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Pada saat ini ada disandingkan dengan mazmur yang lain. Jiwa mereka gelisah. Siapa ini? Bani Korah. Bani Korah ini siapa? Dia pemimpin pujian. Kalau dikatakan dia WL-nya gereja. Beserta umat Israel. Di mana mereka pada saat itu sedang di pembuangan. Bukan di Yerusalem. Bagaimana kondisi mereka? Dipahitkan, disiksa, dihina, dicemooh, disuruh kerja paksa. Pada saat itu. Mereka menderita. Dan mereka berulang-ulang berdoa dan berseru kepada Allah, memohon pertolongan Tuhan, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tuhan tolong kami, karena dosa orang Israel, mereka dibuang ke Babel. Tidak ada jawaban. Kerinduan untuk bertemu dengan Allah melanda hati umatnya. Kami rindu bertemu dengan Engkau. Pada saat itu ibadah harus ke Yerusalem, saudara. Enggak seperti sekarang di mana-mana bisa ibadah. Harus ke Yerusalem. Lalu apa yang dirindukan oleh mereka? Pertama-tama ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur berkata, Tuhan, aku seperti rusa ini merindukan sungai yang berair. Aku haus akan Engkau Tuhan. Aku ingin ketemu akan Engkau Tuhan. Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi ratapan kerinduannya. Ia ungkapkan lagi dalam ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Sementara di Babel mereka ada dewa-dewa Babel. Mereka rasakan itu adalah dewa-dewa yang mati, bukan Allah yang hidup. Tetapi dikatakan untuk menggambarkan kerinduannya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah? Kapankah? Kehausan mereka akan Tuhan sudah berlangsung lama. Mereka tidak bisa beribadah karena mereka di pembuangan. Israel diwakili oleh pemazmur. Di sini mereka baru saja di tengah kesulitan itu. Mereka menghargai betapa pentingnya ibadah. Di saat membaca ini hati saya tersentak, saudara. Dengar ini. Bukankah banyak orang Kristen di waktu sehat tidak peduli ibadah. Mau doa tidak peduli. Tapi ketika dia sakit tidak berdaya lagi. Sudah di rumah sakit, sudah ini. Apa yang dirasakan? Tuhan, aku mau melayani. Saya sudah pernah saya ceritakan di sini, punya keponakan, saudaraku. Nih, bapak udahnya yang main musik ini, udah meninggal. Waktu sehatnya saudara, kita kasih jual, enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah. Tidak mau ibadah. Tapi setelah sakitnya apa? Kanker usus. Ibunya seorang pendoa. Seorang pemimpin paduan suara. Ibunya adalah orang yang sangat teladan sebenarnya. Tapi disuruh ibadah, enggak mau. Tapi setelah sakit, apa katanya kepada kami, kepada ibunya, doakan aku kalau aku sehat, aku mau melayani, aku mau beribadah. Dan Tuhan bukannya tidak sayang, tapi untung dia bertobat, dia meninggal dalam kondisi penyakitnya. Begitu juga orang yang banyak harta, ketika banyak harta,
Waktu sebenarnya dia bisa menjadi berkat, membagi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan orang-orang sesamanya. Tapi tidak dilakukannya. Setelah dia tidak punya apa-apa, baru dia bergerak. Pengen mau menjadi berkat. Orang Israel di pembuangan itu baru mereka tahu betapa pentingnya ibadah. Di Yerusalem mereka seolah-olah tidak peduli mau ibadah mau apakah. Seolah-olah tidak peduli. Tetapi di sana apa yang dikatakan oleh pemazmur, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, kalau saudara memilih ibadah saat ini, bersyukur, amin. Amin saudara. Amin. Apakah kita selamanya sehat? Apakah kita selamanya kuat? Kalau Tuhan nanti kan ada kalanya banyak orang, yang orang tua yang sudah tidak seperti biasa lagi kelemahan. Tapi sewaktu kita ada waktu, dan sebenarnya bukan sewaktu kita ada waktu, harus berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Apalagi anak-anak muda. Sekarang saya lihat hari Jumat, sudah semakin kendor kita teman-teman. Masih diberikan Tuhan waktu. Bagaimana kita kalau selesai kemarin di waktu pandemi, masih bisa ibadah, kita enggak. Orang-orang tua ajak anak-anak muda datang beribadah mumpung masih bersama-sama dengan kita. Kerinduannya di tengah kesulitan itu, walaupun Tuhan tidak mendengarkan seruannya, walaupun Tuhan tidak mendengarkan jeritan hatinya, dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kapan aku Tuhan bisa beribadah? Kapan aku Tuhan bisa ke bait Allah di Yerusalem? Sekarang kita bisa kapan saja ke rumah ibadah. Berapa jaraknya rumah kita dari gereja. Tapi kalau suatu saat kita di dalam posisi ini mau beribadah tidak bisa. Ini yang paling menyakitkan. Saudaraku, ini bukan cuma perkataan yang mengenakan telinga. Tetapi ini menjadi introspeksi bagi kita. Dikatakannya di pembuangan, bilakah, itu yang penting bagi dia. Tidak dikatakan, bilakah aku makan makanan yang enak. Bilakah aku bisa lagi bertemu dengan keluarga dan segala macam. Tetapi yang dikatakan saudara di dalam Mazmur ini, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Saudaraku, dikatakan dalam ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Siapa yang mengatakan kepada mereka di mana Allahmu? Coba, tentu orang Babel. Percuma kamu berdoa. Kan waktu itu orang Babel yang menyiksa mereka mendengar bangsa Israel itu berdoa. Mungkin saja mereka dipaksa untuk menyembah dewa-dewa Babel. Mereka tidak mau saudara. Karena mereka sungguh orang-orang yang sebenarnya percaya Tuhan. Tetapi kesetiaan selama tidak ada. Lalu dikatakan sepanjang hari air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepada aku, di mana Allahmu? Kan sakit sekali seperti itu kan. Apalagi kita suka doa, orang berkata, percuma kamu berdoa. Ngapain kamu berdoa? Jangan ya saudara. Suami ngomong sama istri, ngapain kamu berpuasa? Percuma kamu hamba Tuhan, percuma kamu tim doa, percuma kamu peluap, percuma kamu. Menyakitkan. Di mana Allahmu? Ada seorang berkata, ngapain kalian ke gereja? Kami ini jarang-jarang ke gereja, bisa seperti ini, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan segala macam. Dibandingkan kesetiaan itu dengan uang. Percuma dia kulihat berdoa, penderitaannya gak pernah selesai. Ada lagi yang berkata demikian saudara. Dan sekalinya perkataan seperti itu perkataan yang sangat menyakitkan. Maka sebagai anak Tuhan, mau apakah orang, mau hamba Tuhan. Ada lagi berkata begini, dia gembala, anak-anaknya sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit terus, gak benar dia. Coba, siapa sih anak-anaknya suka keluar masuk rumah sakit? Ternyata setelah saya pikir-pikir, ini perkataan yang paling menyakitkan, dari mataku menjadi makananku siang dan malam. Bukan karena siksaan itu saudara. Karena apa? Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Maka kamu Ebenezer, hidupmu seperti ini.
Di mana Allahmu? Gak usah lagi kamu melayani. Gak usahlah kamu berkorban. Gak usahlah kamu kembalikan milik Tuhan. Tidak ada artinya. Itu menusuk perasaan dia, saudara. Ini perlakuan yang tidak enak yang mereka terima dari orang Babel. Dan Raja Daud juga pernah merasakan hal yang sama. Ini bukan Raja Daud, ini kan Bani Korah. Raja Daud juga pernah merasakan hal yang sama dalam Mazmur 22 ayat 2-3. Ketika dia, coba buka Mazmur 22 ayat 2-3. Ketika dia dikejar-kejar Raja Saul, dia bersembunyi dari gurun ke gurun, dari gua ke gua. Lalu dikatakan firman Tuhan seperti ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat berikutnya, coba ayat berikutnya. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru-seru tetapi engkau tidak menjawabku. Itu yang dirasakan Raja Daud. Di tengah kesulitannya seolah-olah tidak ada jawaban. Bukan cuma dia, Ayub yang mengalami masalah luar biasa. Ayub 23 ayat 8-9. Anaknya mati semua, ternaknya habis, dia sakit, istrinya mengutuki dia, teman-temannya mempersalahkan dia. Tetapi apa yang dikatakan Ayub? Dikatakan firman Tuhan, Allahku, dalam Ayub 23 ayat 8-9, coba lihat. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Ayat 9. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Kemana-mana aku cari Tuhan, gak ada dia. Lalu dia berkata, lebih mudah mencari Tuhan saat enak. Sementara kita memerlukan Tuhan saat kesulitan, tidak ada dia. Saya rasa pengalaman seperti ini sering kita alami. Cuma kita seringkali pura-pura, gak berani, malu. Ada lagi satu ayat yang sangat terkesan kejujuran seseorang, Mazmur 116 ayat 10. Coba, ini jujur sekali dia. Kita ini seringkali tidak jujur. Apa kabar? Luar biasa, padahal enggak luar biasa. Ada ajar seperti itu, kalau ditanya kabar, katakan luar biasa, padahal sedang menangis. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa apanya? Coba ini Raja Daud, apa dikatakan Raja Daud? Aku percaya sekalipun aku, tunggu dulu. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Apa kabar? Luar biasa. Berani ke kita, apa kabar? Aku sedang sakit perut. Kan seringkali kita tidak bisa menyembunyikan, seringkali kita menyembunyikan pura-pura. Kepada Tuhan juga enggak usah kita pura-pura, amin. Kalau engkau sakit, katakan sakit kepada Tuhan, amin saudara. Tapi berkatakan kata-kata positif, amin. Amin ya saudaraku. Kalau ada masalah anak, katakan ada masalah anak. Jangan katakan Tuhan enggak masalah, pokoknya ceritakan kepada Tuhan. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Tetapi banyak orang Kristen kepura-puraannya menjadikan dia jauh dari Tuhan. Namun dikala kita meluapkan perasaan kita, saya percaya Allah mengerti penderitaan, perasaan, ketakutan yang kita rasakan. Dia bukan Allah yang kejam, dia bukan Tuhan yang pemarah, dia bukan Tuhan yang senantiasa meninggalkan kita, tidak. Tetapi dia adalah Allah yang penuh kasih. Dan pemazmur, kembali kepada Mazmur 42. Dia tidak berhenti sebatas meratap, menangis. Doanya belum dijawab Tuhan. Belum ada jalan keluar dalam kehidupannya. Tetapi saudara, dia tidak berhenti sebatas meratap. Iman, kalau kita berhenti sebatas meratap, kita akan terpuruk. Tetapi dia maju sambil berharap. Apa yang dikatakan,
Inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Walaupun dia sedang menderita, doanya belum didengarkan oleh Tuhan. Seolah Allah tidak kelihatan. Seolah Allah, di mana engkau Allah? Di mana engkau Tuhan? Ini yang dilakukannya saudara. Inilah yang hendak kuingat. Ayat 5. Ayat 5 saudara. Sementara jiwaku gundah gulana. Masih gundah gulana. Inilah yang hendak kuingat. Dikatakan begini, kalau aku meratap terus enggak datang, semakin terpuruk saya ini. Tetapi dia kumpulkan tenaganya, dia kembalikan ingatannya. Dikatakan firman Tuhan, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorak sore, nyanyian syukur dalam keramaian orang, dan mengadakan perayaan. Artinya apa? Sementara doanya belum terjawab, mulai diingatkan, dikumpulkan dengan segenap tenaganya, ingatannya. Akan banyak kebaikan Tuhan yang tidak dia rasakan sebelumnya. Amin saudara. Amin. Lalu dikatakan yang diingat pada saat itu. Coba apa artinya ini? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Ini kan belum ada jawaban. Masih menangis, masih meratap. Lalu diingatnya bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Bayangkan orang yang datang ke rumah ibadat itu banyak sekali. Tetapi karena dia pemimpin pujian, dia duluan masuk. Karena dia harus melayani, dia duluan masuk. Itu yang disukacita, itu yang menjadikan sukacitanya. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorak sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini yang diingat, Tuhan dulu aku sudah melayani, sudah kesempatan aku memuji Tuhan di rumah ibadah, saya sudah melayani. Mulai diingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Begitu banyak pertolongan, inilah album kenangannya bersama dengan Tuhan. Mengajarkan kepada kita, walaupun mungkin situasi kita berat sekarang ini, jangan selalu kita terfokus kepada penderitaan itu, amin. Amin. Coba. Sudah berapa tahun kita berumah tangga? Berapa banyak air matanya? Penderitaannya, masalahnya sama juga saya dengan saudara. Kalau sampai kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, memangnya kita punya tabungan berapa saudara? Iya kan? Kalau sampai kita bisa memberkatkan mereka, menjemput impian mereka, kita bawa apa dari orang tua kita? Ingat, ada kenangan-kenangan indah bersama dengan Tuhan. Kami punya album kenangan juga. Sebagaimana kesaksian dari minggu, di saat kami menikah tidak punya anak. Betapa pedihnya hati kami. Tetapi waktu kami dinyatakan dokter sedang mengandung, senangnya hati ini. Termasuk album kenangannya tidak bisa dilupakan, amin. Saya juga waktu SMA saudara. Saya kan disuruh sekolah Alkitab, saya tidak mau memang sekolah Alkitab. Karena saya punya cita-cita, karena di sekolah saya termasuk orang yang berprestasi. Saya mau kuliah, tetapi mama saya tidak setuju saya kuliah, bapak saya setuju saya kuliah. Akhirnya saya pergi ke Medan saudara. Di Medan saya ambil di IKIP dan di USU. Waktu itu USU itu perintis 1. Besoknya mau tes saudara, maaf kata malam ini aku muntaber, tidak bisa tes. Hampir mati. Karena pada saat itu banyak orang yang mati. Tetapi inilah yang menjadi album kenangan. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan kalau Engkau menyembuhkan saya sekolah Alkitab dan saya bayar nasar saya sekolah Alkitab. Termasuk juga album kenangan kita yang kena COVID kemarin. Siapa yang sudah kena COVID? Kalaupun yang kita sekarang sakit, yang sudah kena COVID sekarang sakit, ingat. Waktu COVID aja aku sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Apalagi sekarang. Amin saudara. Amin saudaraku. Waktu orang menghina kita. Waktu orang mencemooh kita. Kalau kita bisa berdiri tegak sampai sekarang begitu banyak. Album kenangan kita berkenaan dengan Tuhan. Banyak-banyakkah yang kita ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Jadi untuk kita tidak frustrasi saudara. Untuk kita tidak selalu membandingkan diri kita dengan orang. Gimana aku ini ya Tuhan? Anak-anakku seperti ini, anak orang lain seperti ini. Seringkali kan seperti itu, akhirnya kita gak bisa tidur. Tuhan gimana aku ya? Mereka sudah punya ini, aku nih. Sekarang yang diajarkan firman ini, ketika engkau merasakan seperti itu, ingat kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan. Amin. Ingat betapa banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Lalu dikatakan tidak berhenti sampai di situ saudara. Tidak berhenti.
yang dia rasakan. Hal yang kedua yang diperbuat pemazmur ini, ia membangkitkan imannya. Ia kembali mengendalikan perasaannya dengan pikirannya kepada jiwanya. Pemazmur ini berkata dalam ayat 6, dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Siapa mengatakan itu? Pemazmur kepada siapa? Kepada dirinya seorang. Jangan katakan, mengapa kau gelisah? Tidak. Mengapa kau gelisah, ditunjuk dirinya. Dalam diri pemazmur ini ada dua hal yang bertentangan. Pikirannya dan jiwanya. Ada dalam bahasa kami dikatakan, maralo hati-hati itu pusu-pusu. Kira-kira seperti ini. Saudara yang kasih, pikiran dan jiwa. Pikiran itu pengenalan akan Allah. Pikirannya mengenal Allah. Tetapi jiwanya, perasaannya merespon terhadap persoalan hidup yang begitu berat. Jiwanya merana, terpuruk, gelisah. Namun pemazmur setelah mengingat kebaikan Tuhan. Dengar ya, kita juga kalau terbiasa mengingat kebaikan Tuhan, kita juga akan terbiasa mengingat kebaikan teman. Amin saudara. Kalau kita istri terbiasa mengingat kebaikan Tuhan, istri juga terbiasa mengingat kebaikan suami. Tapi kan mengingat kebaikan ini yang sulit. Satu kata, satu kelakuan aja hilang kebaikan yang banyak. Makanya ada peribahasa berkata, karena nilai setitik rusak susu sebelanga bandingkan setitik. Dengar saudara, orang yang terbiasa mengingat kebaikan Tuhan akan terbiasa mengingat kebaikan teman. Orang yang istri yang terbiasa mengingat kebaikan Tuhan terbiasa mengingat kebaikan suami dan sebaliknya. Anak-anak yang terbiasa mengingat kebaikan Tuhan akan terbiasa mengingat kebaikan orang tua walaupun tidak orang tua kandung. Supaya kita bisa lega. Masalahnya kan banyak orang hanya mengingat yang pahitnya. Yang manisnya tidak. Lalu setelah dia mengingat kebaikan Tuhan, semangatnya bangkit, imannya bangkit. Lalu yang dikatakannya kepada dirinya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Dia bicara kepada jiwanya, pikiran dan jiwanya tidak sinkron. Tidak searah, jiwanya gelisah, pikirannya mengingat kebaikan Tuhan. Mulai disinkronkannya. Waktu dia tidak mengingat kebaikan Tuhan, dia hanya meratap. Dia tidak punya harapan sama sekali. Kami akan mati di sini. Selesai sudah masa depan kami. Tetapi dikatakan selanjutnya, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin saudara. Lalu berkata, berharaplah kepada Allah. Walaupun doanya belum terjawab. Keadaan belum berubah, masih suram saudara. Tetapi ia beriman bahwa Allah tidak pernah berubah. Saudara yang kekasih, sama hadirnya waktu dia di Yerusalem. Sebab itu ia berkata, sebab aku bersyukur lagi pada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Orang yang tidak berharap lagi saudara, sudah selesai hidupnya. Apa yang membuat kita semangat? Karena kita masih ada harapan. Amin. Amin saudara. Hanya orang yang berharaplah yang akan bisa mencapai tujuan hidupnya. Harapan itu ada di dalam Tuhan. Jangan sampai hilang harapan kita. Wajah ratapannya telah berubah menjadi sukacita. Menjalani masa-masa sulit tanpa harapan adalah seperti kapal yang sedang mau tenggelam. Jadi masa-masa sulitmu tetap berharap pada Tuhan. Amin saudara. Amin saudaraku. Berharaplah kepada Tuhan. Dan Tuhan itu pasti baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang Tuhan lakukan itu baik dalam hidup kita. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi pertama tadi saudara, di dalam kehausannya kepada Tuhan, di pembuangan. Dengar ini saudara, jangan sampai kita setelah tidak bisa lagi ke gereja, kita haus ke gereja. Kan bahaya. Sementara ada waktu kita sehat. Harimu kemana? Maaf ya, kami rekreasi dulu ke pantai Turki, ke pantai Asmara, ke pantai mana lagi saudara? Banyaknya pantai. Jangan sudah sementara ada waktu, dahulukan Tuhan. Jangan setelah kita tidak bisa berkorban lalu ingin berkorban. Ada banyak kan waktu bisa berbuat, misalnya aku mau beli ini dulu untuk pelayanan, misalnya kan. Waktu ada uang, tapi setelah gak ada uang. Kalau aku punya uang,
aku mau membangun ini. Kalau aku punya uang, aku mau memberikan. Kalau sudah tidak, makanya hidup ini adalah kesempatan. Jadi apapun, ketika teologi kita tentang Tuhan itu benar-benar mantap saudara, kita akan berkata, aku haus akan Engkau Tuhan. Amin. Aku rindu akan Engkau Tuhan. Lalu mulai kita mengingat kebaikan Tuhan. Ada satu suami istri begini, bertahun-tahun mereka tidak punya anak. Melayani juga, ini kesaksian nyata. Tiba-tiba pemberisan hamil. Karena mereka pelayan, kesaksian mereka kemana-mana. Kesaksian, istri saya hamil begini-begini, kesaksian. Kehamilan itu berjalan sampai 5 bulan, tidak masalah, masuk 6 bulan. Lalu satu saat istrinya itu merasa perutnya panas. Lalu ada pendarahan, periksa, harus dikiret, dioperasi, keguguran. Suami istri itu berpelukan menangis. Setelah itu mereka gak mau melayani lagi. Istrinya tidak mau berdoa lagi. 2 tahun, itu kesaksian mereka. Sampai satu saat mereka pergi ke rumah kerabatnya. Yang anak kecil yang umur sekitar 2 atau 3 tahun meninggal karena leukemia. Leukemia itu kan sakit dia rasakan. Nangis-nangis terus sampai meninggal. Lalu dia bicara kepada kakaknya dari anak kecil ini umurnya 5 atau 6 tahun. Lalu gadis kecil ini ngomong kepada ibu muda tadi. Taulah tante katanya. Adikku tuh sakit terus menangis. Dokter juga dikasih obat tidak bisa menghentikan ketika penyakitnya kambuh. Kami gendong terus menangis, dikasih obat apa makan tidak mau. Pokoknya nangis merintih kesakitan, kami kasihan melihat dia. Untung datang Yesus. Yesus menggendong dia, dibawa dia ke surga. Dia tidak sakit lagi. Tersentak hati ibu ini, dah katanya. Teologi anak ini tentang Tuhan. Kebaikan yang dirasakan anak itu bukan kesembuhan, tetapi menyelesaikan penyakit itu karena dia tahu adiknya di surga. Amin saudara. Mulai sekarang harapan kami, harapan Tuhan, GPD Ebenezer terbiasa mengingat kebaikan, amin. Lalu dia seolah-olah merasa baik dijahati, dia merasa baik dibully, dia merasa baik tidak dibalaskan dengan yang baik. Dia selalu merasa rugi dalam hidupnya. Tetapi orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan teman, lalu berkata, hai jiwaku jangan gelisah dalam dirimu, berharaplah kepada Tuhan. Berharap lagi dan selanjutnya aku akan bersyukur lagi kepada Allah, penolongku dan Allahku. Terpujilah Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini.